Halo, saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman, hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Dan kita akan merenungi dari Injil Yohanes 2, 13 sampai dengan 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci, bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Teman-teman, dalam pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, saya teringat dengan sebuah istilah Latin yang kerap kali direnungkan oleh kami, para mahasiswa, untuk menjadi seorang imam, yaitu Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus selalu diperbarui. Dan inilah salah satu pesan iman ketika Yesus membersihkan bait Allah. Dan pembersihan ini sendiri menjadi tindakan besar pertama pelayanannya di muka umum. Anda bisa baca dalam Injil Yohanes 2, 13-22, dan ternyata sekaligus tindakan besar terakhir pelayanannya di muka umum. Anda bisa membaca dalam Matius 21, 12-17, bahkan juga Injil Markus 11, 15 sampai dengan 17. Dan dikisahkanlah bahwa ia mengusir orang fasik, mengusir orang tamak, dan mereka yang merusak tujuan rohani yang benar dari bait Allah. Maka kalau kita mesti mengingat, begitu luar biasanya Yesus itu mau memulihkan, dengan sungguh-sungguh memulihkan kehormatan bait Allah dengan membersihkan bait Allah dari para pedagang dan juga penukar uang. Lebih lanjut sebetulnya ada beberapa pemaknaan kecil, antara lain. Yang pertama, tubuhnya dibangun langsung oleh perintah ilahi. Maka dalam Ibrani 10 ayat 5 dikatakan bahwa engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Pemaknaan yang kedua adalah tubuhnya pun adalah bait yang kudus yang disebut dengan yang kudus itu. Yang ketiga, tubuhnya seperti bait Allah merupakan tempat kediaman kemuliaan Allah, dan di sanalah firman yang kekal berdiam. Shekinah yang sesungguhnya, dialah Emmanuel, Allah beserta kita. Pemaknaan yang keempat, bait Allah merupakan tempat dan sarana hubungan antara Allah dan umat. Di sanalah Allah menyatakan dirinya kepada mereka, dan di sana juga mereka mempersembahkan diri dan ibadah mereka kepada Allah. Umat yang beribadah memandang ke arah rumah itu. Anda bisa baca dalam 1 Raja-Raja 8, 30 dan juga 35. Maka tindakan Yesus yang luar biasa itu, yang sebetulnya 2 kali mencoba membersihkan bait Allah selama 3 tahun pelayanannya, mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya yang namanya reformasi atau perubahan yang baik. Dengan 4 pilar dasar
yang mau ditawarkan hari ini. Pilar yang pertama untuk menunjukkan betapa pentingnya reformasi atau perubahan adalah yang pertama kekudusan. Ia sangat menginginkan kekudusan dalam gerejanya. Ia mati untuk menguduskannya, menyucikannya, dan menempatkan jemaat kudus dan tidak bercela. Efesus 5, 25 sampai dengan 27. Itu yang pertama pilarnya, kekudusan. Yang kedua adalah kesatuan. Ibadah gereja ini harus bersatu dengan roh dan kebenaran. Dengan kata lain, teman-teman terkasih, gereja harus menjadi suatu tempat doa yang bersekutu dengan Allah dan jemaatnya. Ada sebuah persekutuan antara Allah dan jemaatnya. Itu pilar yang kedua adalah kesatuan. Yang ketiga adalah keadilan. Ia akan menghukum semua orang yang menggunakan gereja dan Injil demi keuntungan, kemuliaan, atau kemajuan pribadi dan kelompoknya. Ini dicatat baik-baik. Bisa juga menular kepada kami, para imam, dan juga untuk umat. Menggunakan gereja dan Injil demi keuntungan, kemuliaan, atau kemajuan pribadi dan kelompok tertentu saja. Itu pilar yang ketiga adalah keadilan. Yang keempat adalah yang juga tidak kalah penting sebagai pilarnya adalah kemurnian. Kita diajak untuk tulus dan murni melawan mereka yang mencemarkan atau merendahkan gerejanya. Maka mari kita persembahkan juga hidup kita kepadanya. Supaya semakin menjadi gereja yang hidup, gereja yang punya kekudusan, kesatuan, keadilan, bahkan juga kemurnian hidup setiap harinya. Maka ini 4 pilar yang ditawarkan dalam pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran yang tidak juga kalah penting. 4 dasar ini yang menekankan betapa pentingnya atau menunjukkan betapa pentingnya reformasi dan perubahan. Kekudusan, kesatuan, keadilan, dan juga kemurnian. Maka mari kita berjuang untuk selalu memperbaharui gereja dalam kacamata yang baik, yang bukan cuma sekedar mendengarkan 1-2 hal, yang juga dalam kacamata yang tidak baik untuk melihat gereja. Tapi kita persembahkan hidup kita dengan 4 pilar yang ditawarkan hari ini. Semoga ini menjadi catatan penting untuk kita, yang tidak terus-menerus mau merasa paling hebat, paling benar dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi semua butuh perubahan. Jangan-jangan apa yang kita anggap benar, kita baik, itu sesuatu yang memang kurang tepat dalam kehidupan ini. Maka selamat menjalani hari ini dengan baik. Tetaplah untuk terus berani berbuat baik sehingga menghasilkan reformasi, perubahan yang baik pula dalam kehidupan kita untuk menyumbangkan sesuatu yang baik untuk dunia yang kita jalankan hari ini. Kita mau berkat dari Tuhan untuk semua hal yang baik yang mau kita lakukan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini. Semoga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dan ditemukan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.